Allah menegaskan bahwa kedua sistem timur dan sistem barat adalah sistem hidup yang tidak bisa membawa kebaikan kepada seluruh makhluk hidup di alam. Sistem yang bisa membawa pada kebaikan kepada alam semesta adalah sistem tauhid, yakni sistem yang fitrah dari Allah. Inilah sebenarnya jawaban dan solusi yang Allah tawarkan kepada manusia untuk mengatasi segala permasalahan dalam peradaban manusia, termasuk dengan alam tempat hidupnya. Walaupun hari ini kita mengenal dua sistem materialisme, yaitu yang ada pada bangsa timur yang memiliki sistem sosial komunis dan pada bangsa barat yang memiliki sistem liberal kapitalis. Tapi Allah sebagai sang pencipta alam juga sebenarnya memiliki sistemnya sendiri. Inilah sistem yang fitrah, sistem yang iman kepada Allah. Atau dengan kata lain adalah yang tunduk patuh kepada Allah, yakni din al-Islam. Kita mungkin hanya memahami Islam hanya sebagai agama. Namun jika Islam diartikan hanya sebagai agama, maka nantinya pemahaman tentang Islam pun menyempit, menjadi hanya sebatas ritual dan sembahyang belaka. Padahal mengacu pada Al-Quran, Islam juga mengatur masalah ekonomi, hukum, politik, alam, bahkan sampai kehidupan sosial manusia pun termasuk dalam Al-Quran. Dalam sejarah pun membuktikan, din al-Islam dapat menjadikan bangsa Arab yang awalnya begitu jahiliyah menjadi bangsa termaju dan terkuat pada zamannya. Inilah maksud din al-Islam yang sebenarnya, yaitu suatu sistem yang universal atau yang meliputi segala aspek kehidupan, sistem yang dibimbing sang pencipta dengan cara tunduk patuh kepadanya. Din al-Islam atau sistem ketundukpatuhan kepada Allah inilah yang akan menjawab persoalan esensial yang dihadapi oleh manusia. Singkatnya, sistem Allah ini bukan hanya berbicara tentang persoalan agama dan ritual, tapi juga berbicara tentang sesuatu yang mengajarkan bagaimana caranya dunia ini menjadi dunia yang ideal bagi manusia. Bukan menjadi dunia yang rusak di tangan manusia itu sendiri. Allah adalah yang mencipta langit, bumi, dan Dia juga menciptakan manusia. Maka dari itu Dia pun menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dengan ciptaannya, terutama sistem dalam kehidupan manusia dengan variabel yang sangat banyak dan juga kompleks. Walaupun manusia juga coba membuat sistem buatannya sendiri dalam meraih kehidupan yang ideal dan sejahtera dengan banyaknya trial and error semenjak ribuan tahun lalu, hingga hari ini alhasil manusia menciptakan sistemnya sendiri yang terbagi dalam dua kubu, yaitu sistem timur dan sistem barat. Namun keduanya merupakan sistem bumi buatan manusia lawan dari sistem langit yang fitrah buatan Tuhan semesta alam. Sistem bumi mungkin bisa mensejahterakan manusia, namun wilayah dan waktu keberhasilannya selalu bersifat tidak universal. Mereka itu parsial dan lokal. Belum lagi, sistem buatan manusia hampir selalu bersimbiosis parasitisme, di mana keegoisan suatu bangsa pengatur sistem tersebut akan selalu mencoba untuk mensejahterakan bangsanya sendiri tanpa memikirkan bangsa lain, hingga mereka tanpa ragu akan memeras bangsa lain yang lebih lemah dengan melakukan kolonialisasi ataupun neokolonialisasi yang berkedok investor asing yang lumrah dilakukan di era globalisasi ini. Itulah sistem manusia yang selalu berseteru, berperang, membunuh, dan merusak, dan akan terus seperti itu hingga akhir masa nanti. Untuk menjawab permasalahan dunia ini, maka bacalah Al-Quran dan kitab-kitab suci Tuhan semesta alam. Karena tidak ada yang lebih memahami manusia selain dari penciptanya sendiri, yaitu Tuhan semesta alam. Sebagai contoh, terdapat satu ayat Al-Quran yang terang-terangan menjawab persoalan sistem ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 berbunyi, "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah." Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa sistem buatan manusia, baik sistem liberalis kapitalis maupun sosialis komunis, tidak akan membawa kebaikan ke dunia ini. Untuk dapat mengubah kondisi dunia ini menjadi adil, damai, dan sejahtera, dibutuhkan satu kekuatan global yang netral untuk berperan menjadi polisi atau wasit dunia. Tanpa kekuatan global yang berlaku adil, maka negara-negara bangsa akan berbuat sesukanya sendiri, dan akan terjadi pertarungan bebas atau peperangan antar bangsa secara terus-menerus. Jika sudah demikian, tidak mungkin bisa tercapai kedamaian dan kesejahteraan dunia. Peperangan antar bangsa akan terjadi manakala kekuatan global telah hancur, sehingga tidak ada lagi yang memimpin dan menjadi wasit bagi bangsa-bangsa atau negara-negara bangsa di dunia ini. Disinilah peran sistem tauhid atau sistem Allah muncul, sistem yang selaras dengan alam dan manusia, sehingga dapat menyeimbangkan kehidupan di bumi. Sistem yang tauhid artinya sistem yang bersatu untuk menyatukan manusia, alam, dan penciptanya. Inilah sistem ciptaan Tuhan sebagai fitrah manusia dan bumi.
Jika sudah fitrah atau sudah sebagaimana mestinya, maka niscaya kedamaian dunia akan tercapai. Dalam sistem Allah yang tauhid, tuntutan dasar yang paling utama adalah kesadaran dan pengakuan manusia bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah milik Allah Sang Pencipta. Langit dan bumi adalah milik Allah. Dialah yang berhak berkuasa atasnya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan segenap makhluknya. Dia yang menyediakan sumber-sumber rezeki atau sumber daya. Dan dia pula membuat aturan dalam mencari rezeki. Tuhan semesta alam lah yang mencipta manusia berbeda jenis kelamin. Dia pula yang mensyariatkan hukum pernikahan. Dialah yang mencipta manusia, dia pula yang membuat hukum tentang tata cara mengabdi kepadanya. Allah Tuhan semesta alam berkuasa secara mutlak atau berotoritas tunggal di bumi ini. Dia pula yang berkehendak memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Hanya Allah Tuhan semesta alam yang berhak untuk dipuji dan ditaati segala aturannya. Intinya, tidak ada pengabdian lain selain kepadanya. Inilah esensi sejati dari din al-Islam, sistem tauhid, sistem Tuhan semesta alam.